Puluhan warga berdesakan saling berebut ayam hidup yang dibagikan komunitas peternak unggas di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Total ada 2.000 ekor ayam yang dibagi-bagikan oleh peternak unggas. Aksi ini sebagai bagian unjuk rasa akibat harga ayam selalu di bawah harga pokok produksi. Jika harga pokok produksi berkisar antara Rp20.500 hingga Rp21.500 per kilo, namun realisasinya ayam hidup di kalangan peternak dijual Rp15 hingga Rp17.000 per kilogram saja, sehingga peternak merugi Rp2 hingga Rp3.000 per kilogram. Harga ayam yang selalu di bawah biaya produksi ini sudah terjadi sejak tahun 2018. Para peternak pun berharap pemerintah bisa menstabilkan harga jual yang menguntungkan peternak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas mengamankan seorang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Jalan DI Panjaitan, Gusti Ngurah Rai dan Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam. Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat petugas akan menangkap para pengamen jalanan, pengemis, manusia gerobak hingga Pak Ogah. Bahkan petugas terpaksa menyamar untuk mengamankan Pak Ogah yang beroperasi di putaran depan Lapas Cipinang, namun mendapat perlawanan. Alhamdulillah terjaring semuanya 7. 7 dari 7 itu ada Pak Ogah, pengamen, pengemis, ya, dan manusia gerobak. Para PPKS ini kemudian dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina dan menjalani tindak pidana ringan. Kegiatan operasi tertib praja ini akan terus dilakukan hingga 30 Agustus 2024. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, truk pembawa ternak curian terperosok ke parit usai dikejar polisi di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, kerbau yang tengah hamil dicuri dengan cara dipotong di tempat. Patroli polisi mengejar truk pengangkut ternak curian di kawasan Jasinga hingga Rumpin di Kabupaten Bogor. Akibat panik terus dikejar, truk akhirnya terperosok dan nyaris terjungkal ke jurang sementara para pelaku kabur ke hutan. Polisi segera mengamankan truk dan 1 ekor kerbau curian yang ditinggalkan. Sebelumnya, 4 pelaku mencuri ternak dari desa Bagoang, Jasinga. Hingga kini polisi masih mengejar para pelaku dengan mengerahkan bantuan warga lokal. Pulang ke kandang, kerbau saya udah nggak ada. Terus saya teriak, minta tolong, lapor ke Pak Lurah. Pak Lurah langsung ke Polsek. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, warga menemukan bangkai kerbau di area pemakaman tempat biasanya digembalakan. Kerbau yang tengah hamil tua ini ditemukan dengan seluruh dagingnya diambil dan hanya disisakan kepala, kerangka tulang, dan jeroannya saja. Bahkan anakan kerbau yang masih di dalam kandungan mati di samping bangkai induknya. Kerbau diduga dijagal kawanan pencuri untuk diambil dagingnya. Polisi segera ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti yang ada di lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan suami istri pelaku pencurian disertai kekerasan di Cianjur, Jawa Barat ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3 pelaku pencurian motor disertai kekerasan, RN, MJ, dan DYG hanya tertunduk saat diringkus jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Ironisnya, 2 dari 3 pelaku adalah pasangan suami istri yang membagi peran dalam melancarkan aksinya. Pelaku wanita, DYG, berperan mencari korban dan merayu serta mengajak korban ke tempat sepi. Sementara 2 pelaku lain sebagai eksekutor dengan merampas harta benda korban disertai kekerasan. Hasil kejadian, polisi menyita 10 unit sepeda motor serta senjata tajam golok yang dipakai untuk mengancam korban. Kepada penyidik, pelaku mengaku beraksi di 5 lokasi berbeda, sementara uang hasil kejahatan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Peran daripada tersangka yang berjenis kelamin perempuan ini dipancing atau dibujuk oleh tersangka perempuan tersebut, kemudian diajak ke suatu tempat, dalam hal ini penginapan, kemudian di sana dijebak, setelah dijebak, kemudian ditodong oleh kedua pelaku tersebut.
dan yang merupakan suami daripada tersangka perempuan. Kini pelaku dijerat Undang-Undang tentang Kejahatan disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, unggahan pengguna jalan yang terganggu dengan lampu modifikasi mobil sedan di Kota Malang, Jawa Timur. Pemilik mobil sedan itu akhirnya ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Pakisaji. Penggunaan lampu blitz tidak diperbolehkan karena membahayakan pengguna jalan lain. Di hadapan petugas, pemilik mobil itu pun meminta serta membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi kembali aksinya. Lampu yang menyilaukan mata sehingga membahayakan pengendara lainnya. Untuk itu kita mengamankan dan mengedukasi kepada Pak Wid, dan Pak Wid juga sudah mengakui kesalahannya dan saat ini sudah membuat surat pernyataan. Surat pernyataan tidak akan mengulangi dan ini tetap akan kami laksanakan penindakan menggunakan teguran presisi. Sementara itu, seorang sopir truk ugal-ugalan berkendara di Jembatan Suramadu tanpa memperdulikan pengendara lain. Merespon peristiwa ini, anggota Polres Bangkalan akhirnya bisa mengamankan sang sopir berikut truk yang dikendarainya. Karena membahayakan orang lain, bukan sanksi tilang yang menjeratnya, melainkan hukuman pidana dengan ancaman 1 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan peserta jatuh pingsan saat mengikuti lomba gerak jalan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Diduga mereka tak tahan dengan suhu udara yang terik. Sejumlah peserta gerak jalan pingsan di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk membantu pernafasan, beberapa di antara mereka harus dibantu dengan tabung oksigen. Saat diperiksa, mereka mengeluh kepanasan, pusing, dan mual. Tim medis sempat kewalahan karena banyaknya jumlah peserta yang tumbang. Sebelumnya mereka mengikuti gerak jalan dari Desa Betek hingga Desa Magan, Kecamatan Mojoagung sejauh 7 km. Diduga mereka tak kuat karena kondisi cuaca yang terlampau panas. Cuaca masih panas, dia menguatkan untuk sampai ke finish. Akhirnya dia tidak kuat dengan adanya cuaca yang sangat panas. Akhirnya dia pingsan. Pasca peristiwa itu, sebagian korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Mojoagung dan Puskesmas Magan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Jelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, berbagai persiapan terus dimatangkan termasuk keberangkatan tamu undangan dari 4 titik lokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, tim aerobatik Jupiter akan menampilkan 5 formasi termasuk kombinasi dengan F-16. Mapolresta Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi satu dari 4 titik kumpul para tamu undangan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Polresta Balikpapan akan memberangkatkan 15 unit bus dengan kapasitas 40 tempat duduk setiap bus. Gladi pun dilakukan untuk memastikan keberangkatan 15 bus angkutan para tamu, termasuk tamu VVIP, berjalan dengan lancar. Pihak Polres Balikpapan menghimbau para tamu undangan HUT RI di IKN untuk berkumpul di halaman Polresta Balikpapan sebelum pukul 6:30 pagi. Karena jika terlambat maka dipastikan tidak akan ada transportasi susulan. Para tamu undangan diupayakan jam 6.30 sudah berkumpul di sini. Paling terakhir 6.30 sudah berkumpul di sini. Kalau mungkin ada yang terlambat, ditinggal. Skema jalur satu pintu keberangkatan ini akan diterapkan di Mako Polresta Balikpapan pada 17 Agustus nanti. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Anggota tim Jupiter latihan terbang secara intensif di hanggar Bandara Sams, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Tim aerobatik ini menyiapkan 5 formasi yang akan ditampilkan pada HUT ke-79 Republik Indonesia. Selain itu mereka juga ada formasi kombinasi dengan jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Atraksi akan berlangsung selama 5 menit di ketinggian 3.000 kaki di angkasa.
Dalam atraksi itu, tantangan utama yang dihadapi oleh para penerbang adalah jarak pandang dan cuaca. Tim kita sudah siap, hanya memang kondisi cuaca saja yang menurut kami masih menjadi kendala karena kondisi cuaca yang cukup menantang dan visibility yang juga cukup hazy di area ibu kota negara sehingga menjadi sedikit. Tim Jupiter Aerobatik menyiapkan 8 pesawat KT-1 Wongbi buatan Korea Selatan yang didatangkan sejak 2008 silam. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan manuvernya yang lincah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kontroversi kebijakan lepas hijab belasan paskibraka putri yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara terus menuai kritikan. Termasuk dari Majelis Ulama Indonesia yang menilai kebijakan melanggar kebebasan beragama. Dilepasnya hijab 18 calon paskibraka putri saat pengukuhan menuai kontroversi hingga menjadi sorotan masyarakat. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan tidak ada paksaan atas kebijakan lepas hijab tersebut dan merupakan bentuk kesukarelaan untuk memenuhi peraturan yang ada. Penampilan paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada. Salah satu keluarga anggota paskibraka, Sugiyarti, mengaku kaget anaknya lepas hijab saat pengukuhan paskibraka. Pasalnya, sang anak, Zahra Tushita Dwi Artika, selalu mengenakan hijab sedari taman kanak-kanak. Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan kebijakan BPIP soal pakai lepas hijab paskibraka tersebut. Kira-kira signifikansinya apa ya untuk membuka jilbab? Tidak ada yang tadi menjadi terpaksa dan tidak perlu dipaksa gitu, karena tidak boleh dipaksa, berikanlah haknya untuk menjalankan ajaran agama. Sebelumnya, paskibraka putri dilarang mengenakan hijab saat pengukuhan dan bertugas pengibaran serta penurunan bendera di IKN. Namun usai menerima berbagai kritik dari masyarakat dan masukan dari Sekretariat Presiden, BPIP akhirnya pun membolehkan para paskibraka putri tersebut untuk mengenakan hijab saat bertugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ban dengan performa baik di lintasan basah maupun kering menjadi incaran para pengguna mobil SUV dan double cabin. Selain aman, ban mobil yang berkualitas juga tentu menambah kenyamanan bagi pengendaranya. Bridgestone Indonesia memberi kesempatan jurnalis dari berbagai media massa untuk merasakan performa Dweller AT002 yang disematkan pada Toyota Fortuner 2.8 GR Sport, Toyota Hilux GR Sports, dan Suzuki Jimny 5 Doors. Event ini menjadi kesempatan untuk merasakan secara langsung performa ban terbaru Dweller AT002. Terutama dari sisi performa yang lebih baik pada lintasan basah dan kering, pengereman yang optimal di lintasan basah, dan penekanan tingkat kebisingan yang lebih baik. Ban Dweller AT002 menjawab kebutuhan pengguna mobil SUV dan double cabin untuk on maupun off-road yang berkualitas. Di mana dari desainnya lebih sangat agresif dibandingkan dengan produk sebelumnya. Lalu yang kedua juga excellent wet and dry, di mana ban ini sangat baik dalam kondisi jalan yang basah dan juga yang kering. Lalu yang ketiga juga improve mileage. Ban Dweller AT002 tersedia dalam 15 ukuran dari 4 kategori rim, yakni 15, 16, 17, dan 18 inch, sehingga cocok untuk berbagai jenis kendaraan SUV dan double cabin yang beredar di Indonesia. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berbelanja kebutuhan sehari-hari kini kian mudah dengan adanya aplikasi belanja. Selain simpel, harga yang ditawarkan pun lebih murah dan lengkap. Platform belanja daring untuk kebutuhan pokok sehari-hari AluFresh menjadi angin segar bagi para ibu rumah tangga yang sibuk dengan aktivitasnya.
Alofresh pun memperkenalkan program S3 belanja, yakni simpel, semurah itu dan selengkap itu. Didirikan sejak 2022 lalu, Alofresh diklaim lebih mengutamakan kemudahan dan kenyamanan serta metode pengiriman ke pelanggan yang lebih cepat. Kita ingin menghadirkan pengalaman yang simpel juga, dan kita punya barang-barang yang cukup lengkap range-nya. Makanya kita hadir dengan konsep S3 belanja, di mana kita membawa konsep simpel, selengkap itu dan semurah itu untuk semua konsumen di Indonesia, terutama untuk mama-mama di Indonesia. Alofresh saat ini sudah tersebar di 17 kota di tanah air, mulai dari Jabodetabek hingga Balikpapan. Pemirsa, warga mengeluhkan bau busuk tumpukan sampah di sepanjang Jalan Raya Bogor Cimanggis Depok, Jawa Barat, dampak penutupan TPA Cipayung. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah plastik dan rumah tangga menumpuk di sepanjang Jalan Raya Bogor, Jawa Barat. Bukan hanya masalah kebersihan, namun hal ini jadi cerminan buruknya pengelolaan sampah di wilayah ini. Masalah sampah disebabkan beberapa faktor seperti lemahnya penegakan peraturan, kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah karena TPA Cipayung yang tutup. Warga sekitar pun mengeluhkan bau busuk yang menyengat akibat tumpukan sampah. Sampah ini udah seminggu nggak keangkut karena di TPA Cipayung kan tutup. Yang diangkut tuh yang gerobak-gerobak baru aja. Yang baru aja diangkut? Iya. Itu keganggu nggak sih Pak sama baunya? Keganggu sih baunya, ya minta wali kota dari Pemkot Depok lah tolong diatasi masalah ini. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah. Partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk mengatasi masalah sampah yang menumpuk. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.